harus pakai CV, harus Iya. bayar pajak tinggi. Iya, harus itu pakai gimana, badan Pak hukum. Haji? Nggih. Gimana itu Nggih. ceritanya? Sampai. Nah, itu yang kaget saya tuh. Sampai 900 berapa itu yang pertama itu salah hitung malah. Salah hitung sekalinya nggak bisa ditarik duitnya. Waduh. Sekarang nasibnya gimana Pak Haji? Kan antara biaya operasional dengan pendapatan tuh apakah masih gede biaya pendapatan atau masih malah beban Iya, operasional itu Pak Haji kalau sekarang? bahasa guyonnya itu hidup segan mati tak mau. Lah yang mutu walaya ya. 3 unit yang saya kreditkan. Baru bayar ada yang 4 bulan diparkir di depan rumah situ. Nggih. Berangkat ke masjid sholat subuh belum ada. Datang dari masjid, loh parkir di Parkir. depan itu. Pak Muhammad Haji Maskur, Pak. Kuali. Oh iya balik sorry. Aduh. Pak Haji Muhammad Maskur, Pak Haji yo. Beliau ini merupakan seorang pengusaha angkot sejak 1980 ya Pak Haji yo. Bisa diceritakan mungkin Pak Haji awalnya merintisnya seperti apa Pak Haji? Iya, pertamanya sebagaimana yang saya katakan pada beberapa hari yang lalu, mulai usaha angkot saya tahun 1980 ya. Karena di situ itu gaji pegawai itu boleh dikata pas-pasan. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan hasil tambahan gitu ya. Nah, ya kalau dipikir ya gajinya ya habis-habis dimakan gitu ya. Ya. Pak Haji dulu pegawai di Kanwil Kemenak Ya. Kota Pak Haji. Kota apa? Kalteng? Provinsi. Provinsi ya, Provinsi Kalteng. Ya, di bidang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Iya. Waktu itu 1 Maret tahun 78 itu pegawainya kalau tidak salah baru 37 orang. Baru dibentuk kantornya Pak Haji? Bukan, ya sudah lama Sudah kan. lama. Iya. Nah, yang ada di Kanwil Depak itu sekitar 37 orang. Iya, Depak. Kalau nggak salah ceritanya Pak Haji ini mau berangkat haji dibiayain orang tua, cuman biayanya dialihkan untuk buka usaha angkot. Betul, karena Kenapa, Pak Haji? karena merasa saya belum siap. Umur Karena, waktu itu berapa? Karena waktu itu umur berapa ya? Saya kawin 28 tahun, mau 27 udah 8 kira-kira. mau diberangkatin ya. haji. Nggak, habis itu duitnya saya mak kalau boleh karena saya belum siap secara batinnya, saya minta duitnya saya berikan angkot, saya berikan di Tiga Sakti Motor Kediri. Habis itu di situ kosong diambilkan di Junian Motor di Surabaya. Surabaya. Itu dibawa ke sini pakai kapal Bimas Raya 3. Ongkosnya 150-an. Habis itu pakai bis air, bis air apa kapal dagang digandeng dengan tiung ya. Nah, kapal dagang itu tiungnya itu diisi apa ulin bawahnya supaya enggak goyang-goyang ya. Nah, tiung itu kayak jukung yang besar. 1980 itu Pak Haji tahun ngambil pertama angkot. Berapa angkot Pak Haji yang dibawa dari Surabaya? Satu aja. Satu angkot baru satu. Nah, itu ONH-nya waktu itu masih 1.481 kalau nggak salah. Beli mobil sekitar 1.800 berapa 90 sama transportnya sudah sampai Palangkaraya. Nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta. Waktu itu kan. Nah, baru beberapa unit itulah yang ada di Palangkaraya itu kalau nggak salah 5. Punya sampai yang satu, 4-nya lagi punya yang lain ya. Makanya yang trayek 05 itu bersejarah sekali itu. Pak Haji, tapi kok kepikiran pengen buka usaha angkot? Kenapa nggak usaha yang lain Pak Haji, kayak jualan kah, buka toko kah, atau kenapa angkot waktu itu tahun itu Pak Haji? Ya karena ya pertama bisa nyupir itu. Oh, bisa nyupir. Kan. Jadi kita sesuai dengan keahlian kita, ya mau kerja apa ya tambahan kan. Bahkan sebelum itu kebetulan paman saya kan jadi pemborong kepala kerja. Oh, kepala kerja. Saya pernah itu sampai sore nyambi ikut paman sebelum buka angkot itu ya. Nyatati orang kerja. Itu kan Pak Haji kan pegawai tapi nyambi sebagai supir angkot, itu membagi waktunya gimana? Enggak, saya enggak nyupir sendiri. Enggak nyupir sendiri. Dari pagi sampai sekitar jam 5 itu supirnya setorannya
7.500. 7.500. Nggih. Jadi kalau sore kadang-kadang juga itu kan, kalau sore kadang saya, kadang-kadang adik saya, yang sering saya itu habis maghrib sambil keluar cari makan gitu ya, karena nggak masak kan, males masak, cari makan di luar, kadang-kadang yang sambil bawa penumpang, jadi ya seanunya aja lah. Kadang-kadang kalau pas nasib baik lebih dari 7.500 dapat Berapa saya. Pak Haji paling banyak Pak Haji? Paling 7.500 paling kecil atau atau setoran supir, Setoran dari supir. supir itu kan dari pagi sampai jam satu ke angkot itu ya Pak Haji? Nggih, Ya? nggih. Per hari. Iya, 7.500 waktu itu. Kalau sebulan berapa tuh kira-kira Pak Haji? Ya, Omsetnya, nggak tahu ya. profitnya. Susah ya namanya kalau masih bujang kan seperti Bapak sendiri kan, bujang itu kan susah diukur ya. Kadang-kadang ya boros, kadang-kadang ya susah diukur. Tapi yang jelas 6 bulan kemudian nggak lama ditambah tabungan dengan pinjam dengan berkembang ke nggih, ke bank bisa beli lah. Nambah berapa Pak Haji habis itu? 6 1 bulan. Pertama 1, habis itu nambahnya 1. berapa? Habis itu ya satu lagi nggih. Sampai seperti Sekarang cerita berapa? kemarin pada puncaknya 29 ke 30 itu. 30 angkot. Nggih. 30 angkot tuh sampai tahun berapa Pak Haji terkumpul Pak Haji? Nah, itu karena dulu itu trayeknya mahal ya, sempat trayeknya itu sampai tertinggi itu dibeli orang itu 50 juta. 50 juta. Iya, itu trayeknya saja waktu rame-ramenya itu. Jadi ya gimana ya? Kalau mobilnya dengan trayeknya malah mahalan trayeknya kalau dulu itu kadang-kadang. Jadi nggak apa ya? Itu waktu rame-ramenya itu trayeknya paling mahal 50 juta itu. Pak Haji, itu kan dari 1980 Pak Haji sampai sekarang. Itu tahun rame itu kapan Pak Haji? 2000-an awal atau sebelum itu gitu Pak Haji? Rame-rame. Rame-ramenya itu 89 tuh rame sudah, 90 rame juga. Sampai kerusuhan. Sampai kerusuhan ya. Kerusuhan masih 2000, lumayan. 2000-an berarti ya, tahun 2000. Kerusuhan itu setorannya sebelumnya itu 75.000. Mulai sepi itu kapan Pak Haji? Ya pas itu menjelang COVID itu. Untuk COVID itu sudah nggak imbang lagi sudah dengan biaya operasionalnya, onderdil mahal kan. Jadi penumpangnya sunyi, banyak yang kredit sepeda motor. Iya, terus yang online juga itu kan. Pak Haji kan ini kan masuk tahun politik kemarin tuh Pak Haji kan musim kampanye orang pakai angkot kan Pak Haji. Itu ramai nggak orang nyewa angkot Pak Haji? Nah itu enggak seberapa ya, enggak seberapa monitor sampai ke situ saya. Jadi ya karena ya supir saya sudah rata-rata lama ikut saya kan. Di samping itu saya enggak terjun di politik kan. Karena ya mohon maaf, saya itu pernah jadi ketua Panwaslu. Tiga di mana Pak Haji Panwaslu? Di kecamatan Pandut. Waktu pilek, pilpres, pilkada 3 paket itu kan tes, lulus, rapat pleno, terpilih ketua. Kemudian waktu pilek, pilpres, pilkada. Terpilih ketua. Stiker ini bayar juga apa gimana? Kalau stiker ini supir ini. Ada persenan, ada berapa gitu loh diberi uang, enggak tahu saya ya. Jadi enggak ikut. Memang dari dulu nggak ikut politik saya. Pak Haji, waktu rame-ramenya dulu tuh untung sehari itu berapa Pak Haji? Sebulan itu berapa mungkin Pak Haji? Susah ya di samping itu. Waktu rame-ramenya itu kan kawan-kawan itu ada yang meneruskan S2, S3 kan. Saya pikir saya sudah setingkat eselon 3 kan di pengawas itu kan. Jadi saya fokus pada pendidikan anak. Ya, pendidikan anak ya. Yang jadi dosen dengan yang satunya dokter itu kan. Jadi karena saya pikir karir sudah ibaratnya sudah lumayan gitu kan, tingkat eselon 3 kan pengawas.
sanawiyah aliyah. Diterusin ke anak lagi ya, anaknya Nggih. sukses ya. Ya, anak-anak saya itu yang biayanya itu. Gaji itu ibaratnya kalau dihitung secara ya habis untuk biaya kuliah, apalagi di kedokteran kan. Alhamdulillah Pak Haji. Tapi untung angkot ini bisa ya Pak Haji, mengcover semuanya, dan juga gaji dari PNS tadi juga dua-duanya digabung bisa semua Pak Haji ya. Ya, Membiayai ini. pinter-pinter Pinter-pinter mengaturnya ya, ibunya itu kan. Kalau Kalau waktu dibandingkan- masih bujang itu ya kadang-kadang Iya. larut. duitnya larut ya. Apa ngelarut ya? Apa larut itu? Kalau dibandingkan Pak Haji, gaji PNS sama pendapatan taksi itu gede mana Pak Haji? Dulu. Oh, Dulu kalau pas dulu ya rame-ramenya. dulu ya mulai Gus Dur itu yang gaji Zamannya lumayan 1999. mulai Pak Gus mulai Dur. agak lumayan 2001. Ya, itu agak lumayan. Kalau yang sebelumnya itu cewek aja jarang yang pegawai. Kebanyakan kan meliriknya malah yang swasta, pengusaha, pedagang itu karena gajinya ya nggak terlalu cukup untuk makan gitu aja. Setelah Gus Dur, kalau guru itu ada kepala sekolah, pengawas itu ada sertifikasi. Nah, mulai sertifikasi itu betul-betul makmur. PNS ya. Nggih. Nggih, ibaratnya kan gaji berapa persen itu gaji pokok kan di situ itu dari kenaikannya itu, terus tunjangannya dapat, tunjangan sertifikasi dapat, bahkan tunjangan daerah ada, tunjangan jabatan pengawas 750 dari daerah 450 kalau nggak salah, terus uang perjalanan dinas 300 satu bulan pengawas menengah. Berarti ya lumayan. gedean Ya. jadi PNS. Yang waktu pejabat fungsional, pengawas itu kan fungsional. Itu sebulan jabatannya aja sudah jutaan lebih kan itu kan 750 tambah uang perjalanan dinas 300 sudah 1.050.000 kan, tambah dari Pemko 450, terus kemudian sertifikasi sekitar 3 juta berapa itu gaji waktu itu, 3 juta sekian kan, ya agak lumayan itu. Tapi penghasilan angkot Pak Haji berapa? Pas rame-ramenya dulu itu 75 sehari setoran. sebulan ya. Kalau di enggak seperti pengusaha itu ya cermat itu ya, karena untuk biaya pendidikan anak, maka di kesehatan semua kan kuliahnya anak-anak kan. Kedokteran dan apoteker. Tapi sekarang gimana Pak Haji nasib yang aktif? Kan tadi 30 angkot Pak Haji ya? 30 angkot yang sudah Pak Haji miliki, sekarang yang aktif itu berapa gitu? Yang aktif itu tinggal 10 apa 9 ya. Ini ada yang jalan kan. Jadi yang lainnya sudah laku. Saya juali dari yang tertua. Jadi sekarang itu sisa yang 2005 itu yang berdiri ini. Berapa Pak Haji? Berapa angkot? Kalau nggak salah 10 angkot ya? Kalau nggak 9, 10. Ya nggak seberapaan itu. Oke. Pak Haji, kemarin kan baca berita Pak Haji tuh yang soal cerita soal nasib angkot sekarang gitu, dan gempuran zaman apalagi dengan ramainya online. Nah, setoran angkot Pak Haji sehari itu berapa Pak Haji? Asalnya itu 35, terus itu nggak nutut, dinaikkan sendiri dengan anak buah tuh, dinaikkan 5.000 jadi 40.000 sehari. Itu pun kasihan juga kan, kadang-kadang ya store nota aja kan, untuk perbaikan kan kita semua yang punya. Terus kemudian yang nyopir ya nggak nutup, kenapa Pak Haji? Kok jadi nggak nutup? Nggak nutup ya karena penumpangnya sepi. Ya penumpangnya sepi, kalah dengan Grab, dengan Gojek gitu kan. Ya. Jadi nggak. Terus biaya perawatan besar, itu yang Tapi kan Pak Haji ada nyinggung juga kemarin Pak Haji soal kebijakan pemerintah itu Pak Haji, yang katanya harus pakai CV, harus bayar pajak tinggi. Iya, harus pakai badan hukum. Gimana itu ceritanya? Nah itu yang kaget saya tuh. Sampai 900 berapa itu yang pertama itu salah hitung,
salah hitung sekalinya nggak bisa ditarik duitnya. Waduh. Nggak bisa ditarik kan. Nggih, jadi terus saya sampai dipanggil itu nanti Pak Haji insya Allah dikembalikan nanti sebagian. Kayak apa caranya mengembalikan, nggak bisa jawab juga. Nggih, bisa. Salah hitung gimana Pak Haji? Maksudnya Salah hitung di situ itu kalau angkot dengan mobil pribadi kan mahal pribadi. mahal pribadi. Iya. Nah, dilihat katanya salah melihat tarif mobil pribadi. Nah, saya sempat marah juga. Di Samsat. Nggak, di Samsat. Samsat kota ya. Nggak. Tahun berapa itu salah hitung itu Pak Haji? Pertama CP 2015 atau 17. Nggih. Mendirikan CP kan harus berbadan hukum Harus berbadan 2017 itu kalau nggak salah itu kan. Nggih. Dan biayanya ya cukup lumayan, nggak semua yang pemilik angkot bisa bikin CP kan itu kan. Jadi ya kayak apa? Iya. Sekarang nasibnya gimana Pak Haji? Kan antara biaya operasional dengan pendapatan tuh apakah masih gede biaya pendapatan atau masih malah beban operasional itu kalau bahasa guyonnya itu hidup segan mati tak mau. Lah yang mutu walaya ya. Hidup segan mati tak mau. Nah, di situ tuh yang anunya tapi gimana lagi ya? Dijual ya, ditawarkan, dipasang di internet ya nggak ada yang mau. Kalau dulu masih ada. Dulu kapan? 2000 ya sebelum Covid. Sesudah Covid itu kan banyak yang dibawa ke Seruyan, ke Pangkalan Bun, ke Sampit, ke Sawitan. Banyak yang mau ya. Nggih, banyak yang mau. Bahkan yang terendah itu jual 10 juta saja. 10 juta. Nggih. Sampean? Iya. Jual. Angkot yang tahun 2001 itu 10 juta saja. Nggih, ada yang 10 juta. Kalau yang masih agak rame dulu itu ada yang tembus 2004-nya ada yang tembus 25 juta, ada yang tembus 20, 2001 ada yang tembus 18, 20. Enggak. Jadi sekarang ini malah selama 2005 ini 2004 ke bawah habis kan. Sisa yang 2005 malah nggak ada yang mau tergiur. Kenapa? Oh. Iya, ya sepi, biaya perawatan tinggi. Kemarin mencari onderdil ganti ring, turun mesin ganti ring. Cari ringnya tuh sampai susah. Susah ya. Sampai belanja di online. Di online, Di online itu pun ya nggak asli. Nah, itu kalau megangnya sembarangan ya sebentar aja udah ngasap lagi. Artinya kalau dalam istilah populer tuh lebih besar pasak daripada tiang itu ya. Betul. Biaya operasional lebih besar daripada itu. Iya, kadang kalau diklopkan lah dari 10 unit itu untuk biaya perawatan kadang-kadang masuknya ya agak besar, keluar lagi. Jadi susah dihitung. Kalau diambil rata-rata itu sudah nggak anu lagi sudah. Ada nggak Pak Haji pengusaha serupa dengan Pak Haji? Pengusaha lain ada nggak masih bertahan? Pak Haji, mungkin pengusaha lain yang selain diangkot ini yang angkot katanya yang paling lama saya saja katanya supir-supir itu. Paling lama nggak ada lagi. Yang enggak. Sekarang. Iya, Pak Surat orang Jawa itu habis juga sudah dijual semua. Enggak. GPI pelampian motor habis, Penjahit Lestari habis juga, Pak Jindro habis. Nggih. Tinggal sampean Pak. Tinggal sampean Pak Haji. Nggih. Lah, mau usaha lain nggak bisa. Ya. Berarti tinggal 10 angkot Pak Haji ya, dari 20 ya. Udah kejual 10 ya. 30, 20. Udah kejual 20. 30, nggih 20. Nggih. Pak Haji tadi kan udah cerita panjang nih Pak Haji ya, soal sekarang nasibnya bagaimana dan bagaimana pendapatan, terus tadi kebijakan pemerintah yang membebani tadi segala macam. Mungkin harapannya Pak Haji untuk usaha ini ke depan bagaimana Pak Haji? Ya kalau kelihatannya susah juga ya. Kayak Dinas Perhubungan sudah siap bis. Ya. Kan saya amati bis itu disediakan, maunya itu angkot itu membawa yang masuk ke dalam gitu kan. Nah, disediakan halte gitu kan. Tapi ya susah juga ya. Karena saya nggak terjun ke lapangan ya hanya keluhan-keluhan para supir itu di situ. Ya
kalau bisa ya seperti himbauan Pak Presiden Jokowi dulu kan bilang kalau perizinan, pengurusan perizinan ataupun apa seperti angkot itu kan kaitannya kan dengan surat menyuratnya Surat juga menyurat. jangan terlalu tinggi gitu ya. Ya seperti yang saya katakan pernah itu 237 kok tahun kemarin nggak tahu-tahu kok 900 sekian. Mike. Hari ini tadi saya mengurus 3 buah. 3 buah. 3 buah. Berapa habis? Turun sedikit 846 kalau nggak salah. Mobil ini. Enggak. Tahun Ya tahun Tahun ini, 2005 2000. semua. Enggak, sisa 2005. Bisa Enggak. 2005 semuanya. Ya tuh. Saya gimana ini melihatnya tabelnya itu. Enggak. Jadi waktu saya marah-marah dulu itu ya pernah yang saya ini hanya melaksanakan tugas enggak. Sampai pernah marahin orang di sub juga. Di Samsat, Di Samsat. di Samsat, enggak. Di Samsat itu. Duh, ini Pak, kenapa ini kok beda? Sama tahunnya kok beda? Maaf Pak, yang satunya itu salah lihat, yang 900 sekian. Enggak. Ya, kayak apa ini? Jadi kan di situ tuh kan sudah ada tabelnya ya. Ya. Ya, kita ini kan melaksanakan tugas dibatasi oleh peraturan. Tahu saja. Saya sampai mohon maaf, saya sampai marah-marah sampai dipanggil diajak masuk ke ruang pimpinan. Nggih. Iya, ya. Saya gimana ya sempat marah-marahnya ya kelewatan juga saya sendiri. Mohon maaf, saya mantan pejabat juga saya gitu kan. Nggih. Setingkat Islam 3 kan gitu saya sambil coba kasihan juga takut kalau kebablasan ngomong saya kan. Terus dipanggil. Nanti perpanjangan tahun berikutnya nanti bisa kami usahakan pengurangannya, tapi nyatanya nol. Nggih, nggak ada pengurangan. Artinya masalah pajak. Nggih, ya pajak. Pak Haji mungkin kalau masalah teknis gimana Pak Haji, kayak pengantaran gitu. Pelanggan saat ini tuh siapa aja sih Pak Haji? Apa cuman pelajar tok gitu atau bagaimana? Malah sekarang ini kebetulan seperti saya kan, mohon maaf, Madura semua kan. Jadi langganannya ya pencok gitu. Oh, babi pencok. Babi pencok itu bawa berapa? Ada yang 4, ada yang 5 itu sudah penuh kan. Nggih. Loh, berarti 10 taksi ini bawa pencok semua? Gimana? Ya, itu kan rata-rata di belakang Hotel Rahman itu kan beban. Oh, malah. Lah kalau yang dari Jawa enggak ada juga, di Banjar enggak ada. Maaf ya. Kalau pelajar gimana Pak Haji? Pelajar kalau pelajar itu biasanya antrinya itu di PAL 7 sana itu. PAL 7. MTS 2. MTS 2. Rame. Enggak pernah nanya ke situ saya sampai nggih. Kadang-kadang saya malah prihatin ya kalau nanya itu. Aduh, ngeselong banget. Oh, selalu dijawab sepi ya Pak Haji. Nggih. Berarti pelajar juga sepi ya. Ya banyak yang ada yang dijemput, ada yang senang juga naik angkot, berangkatnya diantar, pulangnya dijemput gitu. Terus ini gimana Pak Haji? Ntar kalau mungkin kan ke depan takutnya sepi semua gitu Pak Haji. Ntar gimana? Apakah akan dialihkan untuk usaha lain atau dijual semua gitu taksinya? Ya, saya kira mau saya jual semua, bahkan sudah saya turunkan harganya itu. Enggak. Kan ini dulu kan waktu masih agak rame itu kan saya minta 40, nggak ada yang nawar. Ada yang nawar 35 dibayar 10. Nanti jangan-jangan dikredit malah nggak jadi duit. Nggak. Jadi ya pernah juga ada 3 kali yang 3 unit yang saya kreditkan. Baru bayar ada yang 4 bulan diparkir di depan rumah situ. Berangkat ke masjid sholat subuh belum ada. Datang dari masjid, loh parkir di depan itu. Nggak jadi beli. Sudah berjalan 4 bulan, dikredit. Ya, takut kalau diproses hukum atau apa nggak tahu ya, wallahu alam. Itu seninya di situ tuh. Berarti akan mengikuti yang lain Pak Haji ya? Membubarkan dan menjual. Yang jelas saya jual ya. Di samping itu karena mohon maaf, cucu saya kan sudah 8 ya, yang di Malang 5, yang di Surabaya 3, itu sudah menghendaki saya pindah. Pindah atau pensiun Pak Haji? Ya, pensiunnya kan sudah. Pensiun lagi, pensiun ini Pak Haji. Ya yang jelas di Jawa ya ada gubuk juga kan.
Nggih. Ada sedikit warisan sawah ada juga kan. Tadi Pak Haji, supir ini ada niat untuk berhenti atau gimana Pak Haji? Kondisinya kerja itu gimana Pak Haji? Supir-supir iki. Supir-supir iki. Ini baru mau jalan. Ini kemarin dibaiki, ada dibaiki remnya. Nggih, bocor itu remnya. Pak Haji tadi kan anaknya ada 2 Pak Haji. Nggih. Nah, itu jadi apa semua Pak Haji? Jadi dosen UIN di Malang. Dosen UIN di Malang. Nggih. Yang pertama? Nggih, itu yang dosennya orang-orang itu bisa kaget juga ya. Saya dari AIN, ibunya dari AIN. Anaknya kuliahnya di kesehatan semua. Kesehatan semua. Jadi yang dosen UIN yang di Malang itu SFRAM APTMPH. Sekarang harus kan dokter S3 belum selesai. Nah, yang nomor 2 yang bungsu dokter di Surabaya. Surabaya. Dulu dari UNER. UNER. Ya, alhamdulillah. Dari apa ya? Fakultas yang ternama gitu kan. Iya. Jadi itulah ceritanya. Yang penting saya gitu sudah nggak lama lagi pensiun. Jadi saya kalau kuliah misalnya ke S2 atau S3 kan lebih baik anak aja yang jatuh mencari tenaga gantinya untuk mengganti pejabat itu kan. Saya termasuk baper jagat kan. Saya termasuk baper jagat kan kalau di kantor itu pengawas itu kan. Baper jagat itu apa? Badan pertimbangan pangkat dan jabatan. Nah itu kan ada rumusnya kan. Pak Jamal Pusia. Apa itu Pak? Pak pangkat, jabatan, mal masa kerja, L-nya kelahiran, Pusia usia, terakhir pendidikan atau usia. Pusia. Nah itu rumusnya diangkat jadi pejabat. Terima kasih banyak Pak Haji. Tak kira baper zakat itu zakat mal. Enggak ya. Zakat harta, zakat fitrah gitu ya. Tak kira itu singkatan. Nah, karena kan kalau diangkat jadi pejabat itu kan terus ada apa namanya? Diklat. Ada apa istilahnya? Diklat kepemimpinan. Nah, di situ itu kan ada kiat-kiat yang harus dilaksanakan kan. Ada sesuatu yang harus dirahasiakan juga kan. Ya, seperti pengangkatan pejabat, kebetulan istri saya kan kepala sekolah. Ya, resiko kan. Oh, ini suaminya jadi pejabat jadi dapat tempat yang empuk. Nah, itu resiko ya, padahal ya enggak juga. Seperti mau pensiun kemarin kan ada teman-teman, ada yang guyoni minta di mana istri sama dia. Ya terserah aja keputusan baper jagat. Tapi kalau bisa yang dekat rumah. Nah di Muslimat NU ini kan dekat jalan kaki. Ya seperti itu, pada guyon aja lah. Oke, sobat, terima kasih banyak sudah menonton. Akhir sudah perbincangan kita selama kurang lebih 30 menit ya Pak Haji. Enggak kerasa. Apa lebih ya? Nah, ngobrol ini, guyon ini kita lanjutkan di belakang kamera. Terima kasih kawan-kawan. Itu saja informasi dari kami. Mudah-mudahan Pak Haji ke depan usahanya bisa tetap berlanjut atau diberikan pilihan yang lebih baik ya Pak Haji ya. Dan semoga pemerintah juga perhatian kepada teman-teman pengusaha angkutan kota, supir-supir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Haji. Wis ora tau.